dimulai. Baik, di sini saya Nima Dewi Nasari Anjani beserta rekan saya Nima Dewi Erna Mega Utami akan menjelaskan tentang bisnis yang akan kami jalankan. Adapun nama dari bisnis yang kami jalankan yaitu Happy Bloom Florist. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Baik, di sini produk yang kami jual yaitu ada bunga, buket uang, ada bunga keranjang, dan ada papan ucapan. Target pasar pada florist ini yaitu dari anak-anak usia 15 tahun, remaja hingga orang dewasa. Pemasaran. Selain membuka toko, cara pemasaran dilakukan melalui online shop dan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Visi dari usaha kami yaitu menjadikan Happy Bloom Florist sebagai penyedia jasa florist yang terpercaya di Bali, khususnya Kabupaten Badung. Dan misi dari usaha kami yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi terhadap merek usaha. Yang ketiga, komitmen dalam berbisnis yaitu cepat dan siap dalam pengerjaan produk. Yang keempat, mengutamakan kejujuran dan profesionalisme dalam berbisnis. Tujuan dari usaha kami yaitu yang pertama, menyesuaikan kebutuhan pelanggan atau customize. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas agar selalu dipilih oleh masyarakat. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan yang ada di Badung dan daerah sekitarnya. Status kepemilikan. Toko ini memiliki status kepemilikan yaitu dimiliki oleh 2 orang yang bekerja sama untuk membangun bisnis Happy Bloom Florist. Kegiatan praoperasional. Yang pertama yaitu survei pasar dan survei persaing. Yang kedua, merencanakan bisnis. Yang ketiga, perizinan. Yang keempat, mencari pemasok bahan baku. Kelima, mencari peralatan dan perlengkapan usaha. Keenam, perekrutan dan pelatihan karyawan. 7, mempersiapkan persediaan bahan baku. 8, promosi produk dan jasa. 9, launching produk. Aspek produksi. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi usaha. Lokasi usaha Happy Bloom Florist akan dibangun pada tempat strategis yang dekat dengan sekolah, perumahan, sektor industri seperti hotel dan restoran. Yang kedua yaitu proses produksi atau gambaran teknologinya. Proses sebelum pemesanan sampai proses pengantaran karangan bunga yaitu yang pertama, pemesanan, kedua, pemilihan desain, 3, penentuan alamat, nama dan jangka waktu pembuatan, 4, pembayaran, 5, proses produksi, dan yang terakhir pengantaran produk. Yang ketiga yaitu tenaga produksi. Dalam menjalankan usaha ini, Happy Bloom Florist membutuhkan karyawan untuk melakukan setiap kegiatan produksi. Happy Bloom Florist membutuhkan karyawan yang sudah berpengalaman pada bidang merangkai bunga, tapi juga dapat menerima karyawan yang belum berpengalaman dalam bidang merangkai bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran yang ada di Happy Bloom Florist. Yang pertama ada produk, lalu harga, yang selanjutnya promosi, yang keempat placement atau tempat, yang kelima people atau orang, yang keenam proses, yang ketujuh physical
evidence atau bukti fisik. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dijual yaitu hand bucket, money bucket, bunga keranjang, dan papan bunga. Yang kedua, price atau harga. Happy Bloom Florist memberikan penawaran harga sesuai dengan keinginan konsumen yang mampu bersaing dengan pesaing sejenis. Berikut daftar harga produk Happy Bloom Florist. Yang pertama, hand bucket, yaitu kisaran 50.000 sampai 500.000. Yang kedua, vas bunga, yaitu kisaran 20.000 sampai 250.000. Yang ketiga, standing flower, yaitu 200.000 sampai 450.000. Yang keempat yaitu papan bunga 2 kali 3M yaitu 200.000. Yang kelima papan bunga 2 kali 6M yaitu 400.000. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi dilakukan melalui media sosial, promosi penjualan langsung, melalui tenaga penjualan atau personal selling seperti paid promote. Yang keempat, place atau tempat. Happy Bloom Florist berlokasi di daerah Badung. Lokasi dipilih karena termasuk lokasi yang cukup strategis, bertempat dekat dengan perumahan, sektor industri, dan pendidikan. Yang kelima, people atau orang. Toko ini memiliki status kepemilikan yang dimiliki oleh 2 orang yang bekerja sama untuk membangun bisnis Happy Bloom Florist. Dalam menjalankan proses produksi, Happy Bloom Florist menggunakan 4 tenaga kerja terdiri dari 2 orang penulis sebagai pemilik yang bertugas mengatur semua usaha yang dibantu oleh 2 orang karyawan untuk membantu proses pembuatan produk, membantu mengawasi perlengkapan dan peralatan, membantu pembuatan papan bunga dan pengiriman barang. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses sebelum memesan sampai proses pengantaran karangan bunga yaitu pertama proses pemesanan, yang kedua pemilihan desain, yang ketiga penentuan alamat, nama dan jangka waktu pembuatan, yang keempat yaitu pembayaran, yang kelima proses produksi atau proses merangkai bunga, yang keenam yaitu pengantaran produk sampai ke konsumen. Selanjutnya physical evidence atau bukti fisik. Happy Bloom Florist menggunakan foto produk yang pernah dirangkai oleh Happy Bloom Florist sebagai bukti disertai dengan tabel bunga atau kartu nama, serta penempatan logo di setiap produk yang dikirimkan kepada pelanggan sebagai bukti fisik. Selanjutnya itu aspek permodalan dan keuangan. Yang pertama ada sumber pendanaan, yang kedua kebutuhan modal investasi, yang ketiga kebutuhan modal kerja. Yang pertama yaitu sumber pendanaan. Dalam pendiriannya, Happy Bloom Florist memiliki 2 sumber pendanaan, yaitu terdiri dari modal pribadi sebesar 10 juta dan bantuan orang tua sebesar 50 juta. Yang kedua, kebutuhan modal investasi. Modal investasi Happy Bloom Florist merupakan modal jangka panjang yang dibutuhkan yang berupa peralatan-peralatan untuk proses produksi, sewa toko, dan selanjutnya itu modal investasi Happy Bloom Florist sebesar 34.430.000 dengan biaya perlengkapan Happy Bloom Florist sebesar 1.890.000 dan untuk biaya depresiasi Happy Bloom Florist yaitu sebesar 5.030.000. Selanjutnya kebutuhan modal kerja. Happy Bloom Florist membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik dan air, biaya transportasi, dan biaya pemasaran sebesar 18.650.000 yang akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam menjalankan bisnis, mengembangkan bisnis karangan bunga ini. Yang terakhir yaitu analisa keuntungan. BEP rupiah tahun 2002 misalnya adalah 79.541.772 misalnya. BEP unit karangan bunga ukuran 2 kali 3 tahun 2022 adalah sejumlah 159 unit.
Dan BEP unit karangan bunga ukuran 2x6 tahun 2002 adalah 119 unit. Selanjutnya yaitu BEP rupiah tahun 2023 adalah 80 juta adalah sekian. BEP unit karangan bunga ukuran 2x3 tahun 2023 adalah 160 unit. BEP unit karangan bunga ukuran 2x6 tahun 2023 adalah 120 unit. Yang terakhir yaitu BEP rupiah tahun 2024 misalnya sekian. BEP unit karangan bunga ukuran 2x3 tahun 2004 adalah 161 unit. Dan BEP unit karangan bunga adalah ukuran 2x6 tahun 2024 adalah 120 unit. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.